Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini, Minggu Trinitatis, diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk kepada Minggu Trinitatis. Setelah kita melewati tahun gerejawi yang memberikan kepada kita sukacita, karena kita semua telah menerima Roh Kudus sebagai sumber kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengimani bahwa Allah adalah kausa prima atau penyebab pertama terjadinya langit, bumi, dan segala isinya. Alkitab sendiri mengawali pasal pertama kitab Kejadian dengan penciptaan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan urutan-urutan yang luar biasa. Allah yang kita kenal, Allah yang kita kenal itu, yang kita sembah itu, adalah merupakan penyebab pertama atas terjadinya seluruh bumi dan segala isinya. Allah lah yang menyebabkannya. Proses penciptaan Allah ini menjadi awal sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah dan mengalami puncaknya ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian yang kita kenal dengan peristiwa Paskah. Sampai pada akhirnya ia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu yang ia ajarkan kepada kita. Rangkaian peristiwa yang menjadi bagian keselamatan, dan inilah yang menjadi pusat dari ajaran Trinitatis yang kita imani saat ini. Artinya, ajaran Trinitatis yang kita pegang, yang kita imani saat ini, tidak bisa terpisahkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sampai kepada peristiwa keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, nas kita hari ini adalah merupakan puncak dari penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Ketika ia menciptakan manusia dengan
tangannya sendiri. Kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita yang kita baca tadi di ayat 26, ini bagi sebagian teolog merupakan penunjuk kepada ketritunggalan Allah. Karena ada kata kita, ada kata jamak di sana. Namun, baiklah kita memaknai kata kita ini sebagai bentuk keagungan Allah atas semua yang diciptakannya. Bentuk keagungan Allah atas semua yang diciptakannya. Dan manusia adalah mahkota dari segala ciptaan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai mahkota ciptaan Allah, maka manusia adalah cermin sejati Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Saya diciptakan, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Imago Dei ada di dalam diri setiap orang. Gambar dan rupa Allah. Saya, kita semua adalah merupakan gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, sebagai Imago Dei, kita harus menunjukkan citra Allah di dalam diri kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah sebagai bentuk dari tanggung jawab kita yang dilakoni oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengingatkan orang percaya bahwa ketika kita hidup di dunia ini saat ini, ingatlah Imago Dei Allah itu ada di dalam diri kita. Artinya bukan personalmu lagi yang hidup, tetapi Allah lah yang hidup di dalam dirimu. Citra sejati Allah itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita melihat satu pesan yang kuat dari urutan-urutan penciptaan manusia yang kita baca tadi di dalam khotbah kita hari ini. Kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan, seturut dengan itu Ia memberkati kita, memberkati manusia, barulah Ia memberi mandat. Artinya dicipta dulu, baru diberkati, kemudian diberikan mandat. Dan itu tidak bisa dibolak-balik. Artinya kita yang diciptakan Allah, saya telah diberkati oleh Allah. Kita semua telah diberkati oleh Allah dan kita semua telah dijadikan menjadi manusia yang baru. Setelah kita diciptakan lalu diberkati, maka Allah memberikan tugas kepada kita. Allah memberikan tugas kepada kita semua. Karena manusia itu adalah pemegang mandat dari Allah. Apa itu mandat dari Allah yang diberikan kepada setiap orang? Apa itu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua? Dan itu harus kita lakukan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita bisa melihat di dalam nas kita ini, setelah Allah memberkati kita, lalu Allah berfirman kepada mereka, Allah mengatakan kepada kita semua, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan. Aku memberikan kepada kamu segala yang kuciptakan itu. Aku memberikan kepada kamu semua yang kuciptakan itu demi kesejahteraanmu. Tentu saja kita memaknai itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya mengeksploitasi ciptaan yang diberikan Allah kepada kita. Mengeksploitasi kekayaan alam, mengeksploitasi tumbuhan,
binatang, dan lain sebagainya. Tanggung jawab itu ada di dalam diri kita untuk menjaga keseimbangan semua yang diciptakan oleh Allah. Bukankah kita mengetahui bahwa Allah memberikan cukup makanan, sumber makanan kepada semua orang yang ada di dunia ini, berapapun jumlahnya. Tetapi Allah tidak bisa memberikan makan kepada orang-orang yang rakus, yang tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Itulah sebabnya pada hari ini kita diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemegang mandat dari Allah, sebagai imago Dei dari Allah. Ingatlah, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memulai masuk ke dalam Minggu Trinitatis. Tentunya kita memahami bahwa orang Kristen itu bukan menyembah tiga Allah, tetapi keberadaan Allah itu ada di dalam diri sendiri, diri Allah sendiri, dan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Tokoh-tokoh gereja selalu mengatakan dan mengingatkan kepada orang percaya, kita harus percaya dulu, baru mengerti. Bukan sebaliknya, kita mengerti dulu, baru percaya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka saya juga percaya bahwa Ia yang akan menyertai saya dan memberi kekuatan kepada saya sebagai gambar dan rupa Allah tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk menjadi pemegang mandat-Mu, menjadi anak-anak Tuhan, dan menunjukkan bahwa kami adalah gambar dan rupa-Mu. Kiranya itu terlihat dari perilaku kami, terlihat dari kehidupan kami, supaya kami semua menjadi berkat. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.